Baca Ibadah bagi kita semua. Salam jumpa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pada pekan ini kita telah memasuki minggu biasa yang ke-6. Dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana kisah mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada seorang yang terkena penyakit kusta. Barangkali pemahaman atau cara pandang kita dewasa ini agak sedikit berbeda dengan cara pandang atau pemahaman masyarakat pada zaman Yesus dan juga pada zaman Perjanjian Lama, sebagaimana yang dikisahkan juga dalam kitab Imamat pada bacaan pertama minggu ini. Pada zaman kita saat ini, barangkali penyakit kusta bukanlah lagi sebagai hal yang harus dipandang sebagai sesuatu yang amat mengerikan, walaupun tetap harus diantisipasi penularannya. Berbagai obat-obatan dan metode-metode penyembuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit kusta sudah banyak ditemukan. Berbeda dengan pada zaman Yesus dulu, situasi, kondisi, ataupun keberadaan orang yang terkena penyakit kusta itu sangatlah mengerikan. Mengapa? Selain dapat menularkan penyakit kustanya, orang yang terkena penyakit kusta itu dianggap sebagai orang yang najis, dikutuk, bahkan dianggap sudah mati, seperti mayat yang hidup dibayangkan. Mereka tidak diperhitungkan lagi dalam segala aspek kehidupan, entah itu kehidupan sosial ataupun kehidupan keagamaan. Mereka itu sungguh-sungguh diasingkan. Saudara-saudara yang terkasih, seorang kusta yang kita dengar dalam Injil pada minggu ini memohon kepada Yesus, "Jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Ternyata sepenggal kalimat permohonan orang kusta ini sangat mengandung kekuatan iman yang dapat menggerakkan belas kasih dalam diri Yesus untuk menyembuhkannya. Yesus yang juga adalah Allah dengan segala kuasanya bisa saja menyembuhkan orang kusta itu hanya dengan kata-kata tanpa ada kontak fisik. Mengingat cara pandang banyak orang pada zaman itu akan orang yang terkena penyakit kusta adalah suatu kenajisan. Tetapi Yesus menyembuhkannya tidak hanya dengan kata-kata, namun juga menyentuh langsung orang yang terkena penyakit kusta itu dengan penuh belas kasih. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan cara pandang terhadap orang kusta pada zaman itu. Dalam artian tertentu, Yesus telah menajiskan dirinya. Namun, ternyata kekuatan iman si penderita kusta dengan belas kasih Yesus mengalahkan dan menentukan cara pandang banyak orang terhadap orang yang terkena kusta. Saudara-saudara yang terkasih, tindakan Yesus ini jika terjadi di masa kita saat ini tentu akan menjadi suatu pembicaraan yang akan tersebar kemana-mana. Apalagi pada masa kisah ini terjadi dengan segala cara pandang terhadap orang kusta. Hal ini tentulah menjadi suatu hal yang sangat berpotensi untuk menjadi santapan publik. Yesus meminta supaya segala yang terjadi pada orang yang terkena penyakit kusta yang telah disembuhkan itu tidak dikisahkan atau tidak diceritakan kemana-mana. Hal ini jangan kita pandang sebagai sesuatu yang menghalangi kabar baik kerajaan Allah itu tersebar kemana-mana. Bukan. Justru Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu terwujud dalam tindakan-tindakan belas kasih, seperti mengampuni, menyembuhkan, dan hal-hal kebaikan lainnya. Yesus menyembuhkan orang kusta dengan belas kasih yang tulus,
kasihnya tiada batas. Misi pewartaannya ia lakukan melalui tindakan-tindakan belas kasih tanpa pilih kasih dan tanpa motivasi hanya untuk mendapat popularitas semata. Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini kita juga memperingati Hari Orang Sakit Sedunia. Marilah juga kita memaknai peringatan ini bukan hanya sebatas peringatan bagi mereka yang sakit secara fisik, tetapi juga mereka yang sakit secara spiritual. Kita dapat membantu mereka agar sembuh dari penyakitnya, entah itu fisik maupun secara spiritual. Yesus mengajak kita agar mampu untuk berbelas kasih tanpa pilih kasih dan tanpa motivasi hanya untuk supaya diketahui oleh banyak orang, sebagaimana yang Dia tunjukkan. Tindakan Yesus menyembuhkan orang kusta, menjadikan orang kusta itu dipulihkan dan dipersatukan kembali dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, kehidupan sosial maupun kehidupan keagamaan pada waktu itu. Demikian juga kita, tindakan yang kita lakukan dengan belas kasih tanpa pamrih, penuh kasih, tulus, dan juga tanpa mencari popularitas semata akan sangat membantu banyak orang, khususnya yang sedang sakit, entah itu secara fisik maupun spiritual, untuk kembali dipersatukan dalam situasi yang sungguh-sungguh menghadirkan kasih dan sukacita dalam hidup. Itulah misi kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua. Semoga kita semua mampu untuk menghidupinya, mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang diteladani oleh Yesus sebagai wujud, sebagai ungkapan partisipasi kita dalam meneruskan misi kerajaan Allah dewasa ini. Amin.